Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Horas, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Perkenalkan, nama saya Mikaela Mimi. Saya berasal dari kota Bandung. Saya adalah seorang ibu dengan 1 suami dan 3 orang anak. Senang sekali saya boleh bertemu dengan teman-teman sekalian di sini untuk membawakan renungan firman Tuhan dengan tema yang berjudul Jangan Takut. Nah, teman-teman semua, saya mau bertanya dulu nih. Apakah teman-teman di sini pernah mengalami yang namanya perasaan takut? Pasti semua pernah ya. Saya juga pernah. Dulu waktu kecil, saya takut kalau ditinggal sendirian di rumah. Ketika mama saya pergi, saya harus menunggu rumah. Saya merasa khawatir, aduh bagaimana ya kalau nanti tiba-tiba ada orang asing datang ke sini, terus saya bagaimana? Sepanjang hari saya merasa khawatir, cemas menanti kedatangan orang tua saya. Dan ketika mereka datang tiba di rumah, saya merasa lega sekali. Nah, itulah salah satu rasa takut yang saya alami. Mungkin teman-teman di sini waktu kecil juga pernah mengalami pengalaman rasa takut yang berbeda. Misalnya mungkin waktu kecil pernah merasa takut karena gelap, takut kalau nilai ulangannya jelek, takut dimarahin orang tua kalau ujiannya nggak lulus, atau takut yang dipikirkan bagaimana mendapatkan pekerjaan nanti kalau sudah dewasa, takut bagaimana masa depan saya, atau takut mungkin ditindas oleh teman satu sekolah yang badannya besar dan tinggi. Takut juga kalau gimana kalau saya tiba-tiba saya berada di sini dan saya sakit, tidak ada orang tua dekat dengan saya. Berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran sering merasuki pikiran kita dan banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya masalah, pergumulan, ataupun segala macam bentuk persoalan hidup. Namun seringkali pergumulan dan masalah semakin terasa sulit disebabkan karena cara kita bersikap atau meresponnya. Salah satu respon yang negatif adalah respon rasa takut atau ketakutan. Lantas, pertanyaannya, apakah salah kalau punya rasa takut itu? Tentu tidak ya teman-teman. Setiap orang pasti punya rasa takut itu. Tetapi kalau kita kemudian dikuasai oleh rasa takut itu, sampai-sampai kita sulit tidak dapat lagi menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan, nah itu menjadi sebuah hal yang tidak wajar lagi. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana caranya agar kita tidak takut lagi dan berani menghadapi pergumulan atau masalah hidup apapun yang Tuhan izinkan terjadi dan melewatinya bersama Tuhan lewat pertolongannya yang membawa kemenangan. Siap ya teman-teman semua? Kita semangat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, siap? Yuk kita baca firman Tuhan berikut ini yang diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Saya membaca di sini, teman-teman membaca di tempat sana. Kita hitung 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah teman-teman, mari kita lihat 3 hal yang seringkali menjadi penyebab utama dari rasa takut atau ketakutan. Kita lihat apa yang pertama. Yang pertama adalah karena terlalu fokus pada masalah. Saya akan bercerita, di sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar. Dan seorang petani tua
selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling bebatuan itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah gara-gara membajak di sekitar tanah itu. Dan hari ini pun mata bajaknya pecah lagi disebabkan oleh batu besar itu. Lalu ia memutuskan sesuatu. Ia mau melakukan sesuatu pada batu itu. Apa yang dilakukannya? Ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat dan mengetahui bahwa ternyata batu itu tidak setebal yang dia pikirkan, seolah-olah besar sekali, luas sekali, dan menghalangi begitu banyak pekerjaan-pekerjaan setiap harinya yang membuat mata bajaknya tadi pecah. Ternyata ukurannya hanya beberapa sentimeter saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian ia lalu menghancurkan batu itu dengan palu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasinya dengan mudah dan cepat. Nah, teman-teman, mungkin kita juga terkadang diliputi rasa takut oleh bayangan permasalahan kita yang tampak besar. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu bisa kita jalani dan atasi dengan baik. Kita jangan fokus pada masalah dan menjadikannya sebagai sebuah beban yang sangat berat dan kita terpuruk di dalamnya. Tuhan seolah tertutup oleh batu besar yang menutup mata kita. Yang harus kita lakukan semestinya adalah mengambil suatu langkah, yaitu tindakan iman. Dengan memfokuskan pikiran kita jangan melulu pada masalah, tetapi kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Sekarang kita lihat penyebab utama kedua dari rasa takut atau ketakutan, yaitu ketakutan yang berlebihan. Teman-teman, seekor lebah yang jatuh ke dalam segelas kopi tidak akan bisa kembali terbang lagi, karena lebah akan sibuk berputar sekeliling gelas sampai dia mati. Karena lebah ternyata tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya, tetapi hanya akan berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran gelas. Padahal jalan keluar tidak ada di sana. Semua jalan tertutup. Itu adalah akibat ketidaksadaran lebah untuk melihat jalan keluar di atas. Lebah itu kemudian menemui ajalnya. Demikian pula halnya dengan kita. Seringkali kita hanya berputar-putar pada permasalahan yang ada. Yang dipikirkan hanya ketakutan-ketakutan, kesulitan, dan kegagalannya. Mana mungkin saya bisa. Saya tidak mampu. Masalah saya begitu besar. Saya orangnya memang demikian. Dan seterusnya. Kita terjebak oleh jerat rasa takut itu sendiri. Energi kita terkuras habis memikirkan hal-hal yang negatif, bukan kepada hal-hal positif dan kepada bagaimana mencari solusi. Sehingga membuat pikiran kita tidak bisa berpikir jernih. Tidak bisa melihat ada jalan keluar. Tidak bisa lagi melihat kehadiran Tuhan. Mata iman kita menjadi buta. Teman-teman, di saat kita mengalami situasi seperti itu, pandanglah ke atas. Di sana ada jalan keluar. Di sana Tuhan sedang menanti kita untuk datang kepadanya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia, bukan berjuang mengandalkan kekuatan sendiri. Sekarang kita lihat apa penyebab utama yang ketiga. Yang ketiga adalah respon yang negatif. Teman-teman sekalian, kita tahu seorang pelaut menjadi pelaut yang ulung tentunya karena sering dihantam oleh pengalaman mengalami badai besar, angin kencang, ombak besar yang mengamuk, sehingga ia memiliki suatu keahlian, terlatih, dan berpengalaman untuk menaklukkan badai. Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Ketika badai, angin topan, ombak besar, yaitu masalah-masalah yang menghadang di depan kita terjadi, seringkali kita langsung panik.
Aduh, bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau itu membuat hidup saya menjadi hancur, menjadi lebih buruk? Membayangkan sesuatu yang menakutkan. Padahal belum tentu hal itu terjadi. Kita kalut, emosi, bersungut-sungut, marah, timbul perasaan benci dan dendam kepada orang yang pernah membuat kita sakit hati atau menyebabkan masalah dalam hidup kita. Mulai menyalahkan situasi dan orang-orang di sekitar kita, bahkan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa terkadang Tuhan memanggil kita melalui masalah dalam hidup kita, agar kita datang lebih dekat kepadanya, mau mengandalkan Dia, dan agar iman kita bertumbuh dan menjadi kuat dan dewasa dalam iman, bukan menjadi pribadi yang lemah, rapuh, dan mudah menyerah dan putus asa. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui 3 penyebab utama yang menyebabkan kita merasa takut atau ketakutan. Yang pertama tadi adalah terlalu fokus pada masalah, yang kedua adalah ketakutan yang berlebihan, dan yang ketiga adalah kita meresponnya dengan negatif. Sekarang kita mau lihat bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa takut dan ketakutan itu dan menjadi berani untuk menghadapi apapun situasi pergumulan dalam hidup kita, tentunya bersama Tuhan. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah cari Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepada kita. Tinggal apakah kita mau menyambut uluran tangan Tuhan? Dia mau kita datang kepadanya dan berjanji akan memberikan jalan keluar dan kelegaan atas segala permasalahan kita. Tentunya, asalkan kita dengan penuh kerinduan mencari Dia, bukan mencari ilah-ilah lain atau bergantung kepada hal-hal lain, tetapi hanya bergantung kepadanya. Kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan melalui doa-doa kita yang semakin kuat dan dengan merenungkan firman-firman-Nya dengan semakin dalam. Dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kita akan semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Teman-teman, langkah kedua adalah bersandar kepadanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Teman-teman, hidup kita terdiri dari begitu banyak ujian, tetapi Tuhan tidak pernah menguji kita agar kita terjatuh, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sempurna di matanya. Lain halnya dengan si iblis. Dia mencobai kita agar kita terjatuh, dan tujuannya adalah untuk menghancurkan kita. Karena dia tahu bahwa kita adalah ciptaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Namun firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan Ia akan memberikan kita jalan keluar, tentunya asal kita mau setia bersandar kepadanya dan senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat apa langkah ketiga, yaitu percayakan hidup kita pada pimpinannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Dan dalam Mazmur 37 ayat 5,
Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mempercayakan hidup kita kepada pimpinannya, apa itu artinya? Artinya adalah kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Secara apa? Tentu secara total, tidak setengah-setengah. Ibarat teman-teman sekalian seandainya menyetir mobil. Kalau biasanya kita menyetir, yang menggerakkan setir itu kita membawa mobil kita kemana tujuan kita seturut rencana dan kehendak kita. Sekarang setirnya kita berikan kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus membawa kita kepada tujuan seturut rencana dan kehendaknya. Dan teman-teman, jangan lupa kita pun harus mau menerima dan menjalani setiap proses yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Bukan kita lagi yang menentukan. Serahkan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Walau mungkin saat ini kita belum bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan atas setiap peristiwa yang kita alami. Tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar atas hidup kita, yaitu agar kita semakin serupa dengan Dia dan kelak hidup berbahagia bersamanya. Maka mari kita jalani hidup ini dengan penuh iman dan harapan. Semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat yang berikut. Ini gambar apa teman-teman? Mahkota ya. Ini namanya adalah mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Teman-teman di sini semua tentunya mau mendapatkan mahkota ya. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Ya, semua di antara kita pasti mau. Dan Tuhan menjanjikan akan memberikan mahkota kehidupan itu kepada kita. Asalkan kita, apa teman-teman? Tahan uji. Kita tahan uji terhadap apapun permasalahan kita saat ini. Bertahan dalam pencobaan. Mau melakukan semua proses ini, menjalani semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita nanti kelak akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentunya kepada kita yang tahan uji dan juga yang selalu setia untuk mengasihi Dia. Mari teman-teman, kita sudah mengetahui ada 3 langkah agar kita berani menghadapi kehidupan ini bersama Tuhan, tidak takut lagi atau ketakutan. Tadi apa teman-teman? Sambut tangan Tuhan, bersandar kepadanya, dan serahkan kepada pimpinannya. Ayo ikuti gerakan saya, ya. Kita akan bersama-sama melakukannya. Sambut tangan Tuhan, bersandar kepadanya, dan serahkan kepada pimpinannya. Luar biasa sekali. Teman-teman, marilah saat ini kita hening sejenak. Kita mau siapkan hati. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Dan kita akan pejamkan mata. Kita bayangkan saat ini Tuhan hadir, ada duduk di samping teman-teman sekalian. Saat ini Dia sedang mendengarkan segala keluh kesah yang engkau sampaikan dan memandangmu dengan penuh kasih. Dia mengetahui apa yang ada di dalam isi hatimu dan segala jeritan hatimu. Mungkin di antara engkau saat ini ada yang sedang mengalami perasaan tertekan, ketakutan, kekhawatiran karena mengalami intimidasi, pelecehan, dendam, amarah yang tidak terkendali, kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, dan pengalaman buruk lainnya yang menimbulkan penyesalan dan trauma. Mungkin orang-orang yang engkau cintai atau teman-temanmu
atau orang lain berkata kepadamu, berkata hal-hal yang sangat menusuk hatimu. Dia mengatakan, kamu bodoh, kamu tidak berguna, selalu menyusahkan, pergi sana. Aku tidak butuh engkau. Sehingga engkau pun merasa takut menghadapi kehidupan ini dan menghadapi masa depan. Karena merasa tidak berharga dan tidak ada gunanya lagi. Seolah semua orang membenci dan menolakmu dan tidak ada yang mengasihimu di dunia ini. Engkau merasa takut dan sendirian, kehilangan harapan, seperti berjalan dalam sebuah lorong gelap yang tidak berujung, yang menakutkan, dengan tidak ada kepastian. Engkau mengatakan, engkau mengeluh, engkau menjerit, aku capek Tuhan, aku lelah. Aku tidak mampu mengatasi menjalani semua ini sendirian. Aku tidak tahu harus berbuat apa Tuhan. Aku merasa sangat lelah. Aku butuh Engkau untuk menolongku. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anakku, maukah engkau menyambut uluran tanganku? Aku telah menunggumu. Mari bersandar kepadaku. Janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau pasti mampu melewati semua ini bersamaku. Karena aku tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Bergantunglah kepadaku dan percayakan hidupmu dalam genggamanku. Mari datanglah saat ini, mendekat kepadaku. Teman-teman sekalian, marilah minta Tuhan untuk melembutkan hatimu, untuk membuka hati dan pikiranmu saat ini. Kita mau angkat sebuah pujian, sebuah lagu yang akan menguatkan kita. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap. Karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Benar Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Walau saat ini tekanan dan badai kehidupan menghadang kami, tetapi kami yakin dan percaya akan kebesaran-Mu, akan kekuatan-Mu yang selalu memberikan kekuatan baru, sehingga kami dapat terbang bagai Raja Wali di atas segala persoalan kami yang ada pada saat ini. Saat ini kami mau bersama-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau, karena tiada yang mustahil bagi-Mu. Bapa, kami saat ini mau menyerahkan segala persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau dan membutuhkan kekuatan dari-Mu, agar kami bisa melewati proses ini dengan pertolongan-Mu yang menjadikan kami keluar sebagai pemenang. Berilah kami kekuatan, ketekunan, dan kesabaran dalam menjalani seluruh proses yang harus kami jalani. Berkati kami dan juga keluarga, teman-teman dan orang-orang yang bertugas di tempat kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah firman yang telah ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah benih firman itu berakar, tumbuh dan berbuah, dan buahnya tetap untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sai Horas Madihita Sude Saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.